Yang laki-laki maju deh. Sini mas, sini mas. Jangan jauh-jauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jawab salamnya benar-benar puasa ini orang sini ya. Ayo pemuda-pemudi yang semangat jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam satu rangkaian acara penting, yaitu tentang salah satu syariat, salah satu ketentuan agama, ibadah terpanjang. Orang sholat zuhur paling berapa menit sholat zuhur? 5 menit. Sholat kalau puasa ya paling dari mulai pagi sampai sore. Tapi kalau menikah menjadi suatu ibadah terpanjang kita. Ya, di sini ada yang sudah 1 tahun menikah, ada yang puluhan tahun menikah, sehingga butuh bekal gitu ya. Butuh bekal agar kita bisa menjadikan pernikahan itu pernikahan yang baik semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau cek dulu. Ini saya pengen tahu yang hadir ini yang belum menikah angkat tangan. Biar saya tahu belum menikah. Belum menikah, belum menikah, belum menikah. Oke. Yang sudah menikah angkat tangan. Masya Allah ya. Yang sudah menikah gimana? Pengen lebih tahu lagi ya tentang pernikahan. Masya Allah ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam materi, kita harus tahu poin yang pertama tadi, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Kalau awet ya, kalau nggak awet ya sama saja ya. Kemudian pernikahan itu sesuatu hal yang menjadikan seseorang utuh ya. Kalian mungkin punya harta yang banyak, main saham mungkin ya, atau tiba-tiba jadi CEO sama mama ya di perusahaan ya. Tetapi ketika kamu pulang dari tempat kerjamu di rumah, tidak ada seorang istri yang menyambut, tidak ada senyuman anak yang menyapa dirimu, ya, saya kira kehidupanmu belum terasa sempurna. Tapi kalau kamu pulang kerja, ada istri yang menyambut, ada senyum anak-anak ya, maka saya kira pernikahan itu sesuatu yang menyempurnakan kita. Makanya kita ingin belajar tentang fikih nikah, berharap kita memakai aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah pernikahan kita. Jadi ada 3 poin. Nah, ini bisa dicatat ya. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena keterbatasan waktu. Ya, saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi saya hanya bisa
menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Ini materi kita. Jadi kalau kita mau belajar fikih nikah, kita harus tahu 3 poin. Yang pertama adalah fikih pranikah. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi kita harus paham sebelum kita menikah itu fikihnya gimana. Kemudian yang kedua adalah terkait fikih nikah. Setelah kita mengalami pranikah, sebelum nikah kita akan menikah. Nah, menikah itu syaratnya apa? Ya, ini menjadi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fikih pasca nikah. Setelah kita menikah, apa yang harus kita ketahui? Jadi 3 ini menjadi kunci yang harus dipelajari oleh seorang mukmin, muslim, muslimah ketika dia ingin menerapkan syariat Islam di dalam pernikahan mereka. Ya. Taib. Yang pertama, kita melihat di sini ada fikih pranikah, ada 3 poin saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah memilih calon pasangan. Jadi cara memilih calon pasangan diatur di dalam agama Islam. Biasanya kalau laki-laki kriteria perempuannya itu tidak berubah. Ya, usia 20 sampai 30 yang penting apa Mas? Cantik, betul ya? 30 sampai 40 yang penting apa? Cantik. 40 sampai 50 yang penting cantik. Biasanya gitu laki-laki itu. Tapi kalau perempuan beda. 20 sampai 30 mungkin masih ganteng. 30 sampai 40 yang penting apa? Mapan. Nah, beda lagi ini. 40 sampai 50 yang penting ada, ya kan? Jadi berbeda kriteria memilih pasangan di dalam keinginan kita dengan syariat itu berbeda. Bagaimana Islam mengajarkan kita cara memilih pasangan kita? Yang pertama, kita harus memilih pasangan dilihat dari beberapa tinjauan. Ini dalam agama. Yang pertama adalah al-kafa'ah. Ya. Apa yang pertama namanya? Al-kafa'ah. Apa artinya kafa'ah? Kafa'ah itu artinya punya standar yang sama, derajat yang sama. Ini dalam Islam diatur seperti itu. Namanya apa? Al-kafa'ah. Jadi kalau kalian menikah, maka kalian harus mencari yang sepadan dengan dirimu. Ya. Kalau ada laki-laki pengangguran, laki-laki pengangguran, wajah pas-pasan, pendidikan enggak terlalu tinggi, maka jangan punya cita-cita menikahi gadis yang cantik jelita, pendidikannya tinggi dari terlalu ini. Ya, makanya saya selalu bicara bahwa kafa'ah itu penting. Ya. Kafa'ah itu penting. Selevel ya, sederajat itu penting di dalam masalah pernikahan. Ya. Sama juga kayak
para akhwat ini perempuan juga kalau nyari suami yang apa? Kafaah. Ya, mungkin kalau S1 ya nyarinya yang apa? S1 mungkin ya. Kalau mungkin kalian bisa baca Quran ya nyarinya yang bisa apa? Baca Quran. Kalau kalian menjaga dengan diri dengan menutup aurat, cari suami yang bisa menjaga diri dari apa? Menjaga diri untuk menutup aurat. Ini namanya apa? Kafaah. Ya. Jadi harus kafaah. Saya punya cerita. Ini cerita nggak baik, ya. Tapi jadi ibrah. Ya, saya ada cerita. Ada seorang lelaki yang menikah dengan perempuan yang awalnya kafaah, tapi di tengah pernikahan nggak kafaah. Ini juga jadi problem. Ya. Jadi ini suami lulus SMA, ini istrinya lulus SMA. Ya, suaminya punya bengkel motor. Akhirnya laki-laki perempuan ini sama-sama lulus SMA, menikah, buka usaha apa? Bengkel. Setelah buka usaha bengkel, istrinya ngomong ke suaminya, "Mas, aku pengen kuliah lagi." Hah? Kira-kira para suami istrinya izin kuliah, diizinkan atau tidak? Diizinkan, Pak? Kalau diizinkan itulah awal bencana sebenarnya, ya. Itu awal bencana. Ya. Kalau istrimu kuliah, kamu sebagai suami juga harus apa? Kuliah. Kalau diizinkan. Karena menjaga kafaah ini penting. Ya. Ini kasusnya terjadi istrinya kuliah, yang nggak selalu seperti ini memang, tapi problem itu biasanya terjadi seperti ini. Kuliah S1, ya, suaminya masih lulus SMA dan masih asik dengan dunia bengkelnya. Istrinya kuliah S2, suaminya masih asik dengan bengkelnya, ya. Akhirnya nih istri kuliah S3 dan menjadi dosen. Kira-kira perempuan S3 bicara sama tukang bengkel nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Istrinya ngomong, "Mas, besok aku ada sidang proposal tesis, judulnya pengaruh datang ke Masjid Al-Ihsan dengan apa? Ketahanan keluarga seumpama, ya. Kira-kira isi bab 1, bab 2, bab 3-nya kira-kira apa, Mas? Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Ya, makanya ketika hal itu terjadi, apalagi yang tinggi ini perempuan, Masya Allah, bahaya. Ya, bahaya biasanya. Kadang terjadi masalah di kafaah ini. Makanya memilih calon pasangan yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kafaah. Dan kafaah ini tetap harus dijaga sampai kalian menikah. Ya, ini fikihnya mencari pasangan. Maka kalau kalian dari keluarga biasa-biasa saja, cari dari keluarga biasa. Ya, hanya ada di drama Cina, apa namanya tukang bersih-bersih, ya, tiba-tiba dapat apa CEO, ya. Itu hanya pada drama Cina, mbak, jangan jangan kalian hidup dalam dunia drama, realnya nggak seperti itu, ya. Kalau kalian dari keluarga biasa-biasa saja, nikahlah dengan keluarga biasa-biasa saja. Karena akan jadi problem. Ya. Ini
Berarti nggak boleh Ustaz punya cita-cita punya nikah. Bukan nggak boleh. Kalau kamu harus menikah dengan orang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, setidaknya kamu juga harus cepat untuk beradaptasi gitu. Makanya al-kafaah menjadi cara pertama yang diajarkan dalam agama untuk memilih pasangan. Ya, nah kafaah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kafaatun fiddin, harus seimbang dalam urusan agama. Ini penting banget. Kalau si perempuannya hafidhatul Quran, hafidhah Quran, maka suaminya minimal ya nggak usah hafidh ya 10 juz lah minimal, ya kan? Atau ketika si perempuannya ini pendidikannya tinggi ya, maka harus dikafahkan. Kemudian yang kedua adalah al-khirfah. Al-khirfah itu kafaah dalam pekerjaan. Ya, kalau kalian kerja di perusahaan dengan gaji UMR sama mama ya, cobalah nyari yang gaji UMR juga. Ustadz, kalau kita nyari yang di atasnya bagaimana bisa? Tapi nanti problem, biasanya ada sedikit sedikit benturan ya. Kalau udah siap dengan benturan itu nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah kafaah fis salamah ya, kafaah di dalam kesehatan. Nah ini ya, artinya sekarang sudah ada medical check up ya, kalian bisa mungkin kalau mau menikah bisa dicek dulu keadaan fisiknya seperti apa. Ini yang pertama, yaitu di dalam masalah kafaah. Kemudian yang kedua yang harus kita pertimbangkan lagi adalah masalah 4 hal yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah liha, karena hartanya. Ini masalah kafaah lagi. Ya, jadi kalau kalian mau mencari pasangan harus dilihat 5 lihanya. Ya, kafaah di dalam masalah penghasilannya. Yang kedua, wali hasabiha, kafaah di dalam derajatnya. Kalau anaknya Pak RT ya sama anaknya Pak RT ya, kira-kira seperti itu. Itu jauh mengurangi konflik sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, dan pada parasnya. Ya, parasnya. Kalau yang cantik banget, perempuan yang cantik banget, ya kalau cari suami ya jangan yang terlalu jelek, kasihan suaminya, didoain mati terus sama teman-temannya gitu ya kan. Ini bahaya juga. Semoga cepat mati itu suaminya kan, karena hasad dalam hati ya, hasad, dengki dia. Orang lain tuh melihatnya melihatnya dengki ya. Li jamaliha, dalam parasnya. Kemudian yang keempat adalah lidiniha, pada agamanya ya. Jadi kalau perempuan pernah mungkin di pesantren, lebih aman cari anak pesantren ya. Kalau kalian sekolah di sekolah umum, cari anak-anak yang sekolah umum, lebih mudah bagi kalian untuk menyesuaikan. Karena pasca pernikahan ini akan berat banget ketika dari awal memang kalian sudah tidak sama di dalam pemikiran dan juga latar belakang kalian. Ya, itu 4 hal yang menjadi acuan di dalam masalah kafaah. Nah, setelah kalian memilih calon pasangan, anggap kalian sudah ketemu nih. Oh, aku mau sama si itu. Nah, ini udah ketemu ya? Udah ketemu. Kriterianya kayaknya bapak dia penjual ikan cupang. Masya Allah. Bapakku punya
tempat pancingan. Wah, ini cocok nih kayaknya nih, kafaah nih kayaknya nih ya. Terus dia dulu sekolahnya di SMA ini, aku dulu sekolahnya di SMA ini. Sudah mulai aja kecocokan, maka masuk pada proses yang kedua, namanya apa? Ta'aruf. Ini proses yang kedua. Ya. Jadi kalau kalian ketemu sama orang yang cocok dengan kalian, jangan ditenteng-tenteng naik motor, beli bakso, beli soto, ya. Jangan. Kalian perempuan juga jangan mau dibawa ke tukang bakso. Masya Allah. Dengerin nih. Yang laki-laki juga jangan ngegodain. Ya, beli nasi goreng yuk, gitu kan. Ya Allah. Jangan. Proses ta'aruf ini adalah proses yang paling aman. Ya. Ustadz, bagaimana apa proses ta'aruf? Proses ta'aruf adalah proses pengenalan, di mana seorang laki-laki mengenal lebih banyak pasangannya dan seorang perempuan juga mengenal lebih banyak calon pasangannya juga. Namanya apa? Ta'aruf. Ya. Ta'aruf ini, perhatikan ya. Ta'aruf ini bisa melibatkan orang lain dari keluarga. Ya. Biasanya kalau kalian kalian mau ta'aruf sama perempuan, kemudian kamu melihat perempuannya atau kamu bicara dengan perempuannya sebentar, itu kamu tidak akan mengerti karakter perempuan itu nantinya seperti apa, karena kamu minim pengalaman. Atau kalian perempuan, ya, ada laki-laki datang untuk ta'aruf, kenalan sama kalian, bicara dengan kalian setengah jam, itu kalian tidak akan bisa langsung paham. Tapi kalau kalian ta'arufnya sama orang yang pengalaman, sama Ustadz Teguh sama kalian aja, ini Ustadz Teguh ini diajak ini ya. Ustadz Teguh saya mau ta'aruf, ikut saya, temenin saya. Ngajaknya udah tua kayak Ustadz Teguh, jangan ngajak temenmu yang masih muda juga, bahaya. Ya? Ntar nggak seneng sama kamu, seneng sama temenmu kan ya repot ya kan. Kalau sama Ustadz Teguh aman ya kan, aman ya. Oh enggak ya. Di bawah, perhatikan ya. Ketika kalian membawa ini, sama mama yang laki-laki bawa, kemudian si perempuan nih sama mama ditemenin sama Ustadz Teguh, kalian ngobrol sama mama. Ustadz Teguh ini duduk doang, ngedengerin doang. Itu tahu. Laki-laki yang kamu ta'arufin ini pelit, tahu. Ya, laki-laki yang kamu ta'arufin ini jorok, itu tahu. Ya, dari mana kita tahu laki-laki jorok atau tidaknya? Sebenarnya saya mau ngomong, tapi saya khawatir kalian ada yang punya sifat itu, ya kan? Jadi ini ilmu nggak bisa saya jelaskan, karena ini privasi. Tapi untuk sebagian orang yang sudah pengalaman, itu tahu betul. Oh, ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini. Nanti orangnya seperti ini, itu tahu. Ya. Makanya ketika kalian ta'aruf, sebisa mungkin ada ayahmu di situ, ada ibumu di situ, sehingga menjadi bahan bagi kalian untuk menilai orang itu. Karena orang tua biasanya lebih lebih pengalaman. Ya, lebih pengalaman. Ada dulu saya pernah ta'aruf ya, dulu. Tapi gagal. Ya, tapi gagal. Itu
yang memberikan masukan saya adalah orang yang sudah pengalaman. Ya, nih kalau kamu terusin nih jadinya begini. Ya. Makanya kalau kalian mau ta'aruf syar'i, ya, laki-laki kalian boleh datang ke rumah si perempuan, bertemu dengan perempuan yang kau ta'arufin, bertemu dengan orang tuanya, bicara dengan baik-baik, gak usah kau bawa ke mall, apalagi dibawa ke bawah jembatan, apalagi cuma dibeliin nasi goreng pinggir jalan. Ya, kau bisa baik-baik datang ke rumahnya, mengungkapkan niat baikmu, ya kan, daripada kau ngumpet-ngumpet nggak jelas seperti itu. Ya, gentle sedikit lah, ya kan. Dan perempuan, jaga harga diri kalian, jangan tergiur dengan bakso di sini yang terkenal bakso apa? Bekasi bakso apa bakso? Pengalaman ini, masya Allah ya, Mustika ya. Jangan terpengaruh ya. Kalian bisa datang. Perhatikan, semua informasi yang kalian butuhkan kalian bisa minta. Itu ta'aruf tuh. SD-mu di mana, SMP-mu di mana, SMA-mu di mana? Iya. Hobimu apa? Ya, ini laki-laki nih nanya sama perempuan, hobimu apa? Main padel. Masya Allah. Lanjut nggak mas? Perempuannya hobinya main padel. Lanjut nggak? Enggak langsung gitu kan? Masya Allah, langsung enggak dia. Ya, perempuan juga boleh mengkorek-korek ini, ya kan? Tanya, perempuan nanya nih, pertanyaan yang bagus. Gimana pertanyaan perempuan ke laki-laki? Kamu punya saham apa? Woi, itu, ya kan? Tanya, mas rumahmu mana? Pekerjaanmu sehari-hari apa? Enggak keren. Mas, punya saham atau enggak? Oh. Ya, punya saham apa? Enggak tahu, gitu kan? Ya, jadi korek, ambil, cari informasi sebanyak-banyaknya di dalam masalah ta'aruf itu. Ya, dan biasanya kalian akan menemukan titik kecocokan biasanya kalau di masa-masa ta'aruf. Ya, Ustaz, ada enggak cinta pada pandangan pertama? Saya tanya sama mbak yang perempuan, cinta pada pandangan pertama waktu ta'aruf ada apa enggak? Halo perempuan, bisa enggak kalian cinta sama laki-laki pada pandangan pertama, bisa enggak? Enggak bisa, realistis dia. Laki-laki bisa enggak cinta sama perempuan pada pandangan pertama, bisa enggak? Laki-laki enggak pernah jatuh cinta kalian nih, masya Allah, enggak pernah jatuh cinta. Saya kira enggak realistis cinta pandangan pertama. Ya, perasaan itu muncul setelah mengenal. Perasaan kagum itu muncul setelah kamu tahu. Ya, makanya di dalam masalah ta'aruf ini kita harus apa? Gali. Kita harus cari informasi sebanyak mungkin. Setelah informasinya terkumpul, datanya terkumpul, ya, biasanya sebelum ta'aruf sudah siapin 15 pertanyaan gitu ya, udah kayak orang mau wawancara kerja ya. Udah tuh terkumpul dan kamu merasa cocok, maka masuklah ke khitbah. Kalau kamu ta'aruf tidak cocok, maka katakan, mohon maaf saya belum bisa melanjutkan ta'aruf ini, tuh kan? Kalau cocok berarti baru masuk ke masa apa? Khitbah. Oh, sebelum khitbah ini ada sebenarnya, ini kurang nih. Yang ketiga namanya adalah nazar dulu. Ya, nazar dulu. Waktu ta'aruf si perempuan masih boleh menyembunyikan wajahnya. Walaupun sudah boleh juga sebenarnya menampakkan wajahnya. Ya. Tetapi ketika sudah diproses nazar, perempuan harus terlihat wajahnya. Ya, laki-laki
boleh melihat wajah dan telapak tangannya saja. Bagaimana kalau kalian penasaran sama rambutnya? Mas, kamu penasaran nggak? Sama penasaran nih? Jangan-jangan nih keriting, jangan-jangan. Jangan-jangan yang apa Pak? Yang apa? Gimbal lagi, jangan-jangan. Sedangkan kamu hanya boleh melihat apa? Boleh melihat apa? Wajahnya saja. Gimana caranya? Bawa ibumu, bawa adik perempuanmu, bawa kakak perempuanmu. Kak, Bu, tolong lihatin si ini dong. Rambutnya gimbal atau lurus? Ya, rambutnya hitam atau orange? Masya Allah ya, mungkin saja ya. Maka ketika punten ya, mohon maaf, sudah menyangkut pada hal-hal yang di dalam, apakah boleh kita nazar? Boleh, tapi kita harus membawa apa? Ibu kita, saudari kita, kakak kita ya, untuk melihat pada bagian-bagian yang penting untuk dilihat. Dan nazar bukan hanya hak si laki-laki, tapi juga hak si perempuan. Ya, perempuan juga boleh melihat wajahnya laki-laki itu. Lalu bagaimana kalau perempuan penasaran dengan tubuh laki-laki itu? Kira-kira six-pack atau one pack sama mama ya. Lalu mungkin kira-kira ada panunya atau tidak sama mama. Kan bagian-bagian dalam, enggak apa-apa. Kalian wahai perempuan boleh mengirim saudara kalian untuk melihat. Ini dalam Islam seperti itu. Masya Allah ya, terjaga kembali. Dan wajib bagi kita untuk apa namanya? Wajib bagi kita untuk terbuka semuanya di dalam masalah hal itu. Ini namanya nazar. Jadi setelah ta'aruf ya, ta'aruf dan juga nazar, setelah yakin baru pada fase yang keempat, yaitu apa? Khitbah. Ini prosesnya seperti itu kalau dalam Islam. Ya, khitbah. Apa itu Ustadz khitbah? Khitbah itu artinya adalah mengikat, melamar. Ya, ada hukum terkait masalah lamaran, yaitu seorang perempuan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar oleh orang lain. Nah, ini istilahnya diikat, dikhitbah. Ya, dikhitbah. Makanya nggak boleh khitbah ini apa? Khitbah ini menjadi tidak boleh perempuan yang sudah khitbah itu dikhitbah sama orang lain. Makanya pengalaman saya antara khitbah dengan menikah, kalau bisa jangan terlalu lama. Karena masa-masa khitbah itu adalah masa paling rawan syaitan untuk membisikkan keraguan. Ya, Ustadz kok pengalaman khitbah nggak sama nikah nggak boleh terlalu lama. Karena itu terjadi dengan istri saya. Jadi istri saya itu sebelum menikah dengan saya, dia sudah dikhitbah sama orang. Ya, kerja di BUMN pada waktu itu. Sudah dikhitbah. Kemudian mungkin terlalu lama itu khitbahnya, ya kan? Akhirnya gagal dalam masalah khitbahnya. Makanya saya sama istri tidak mengalami proses khitbah. Jadi habis ta'aruf, nazar, langsung
langsung menikah. Saya tidak mengalami proses khitbah itu. Karena istri saya itu pernah gagal di fase khitbah lamaran menuju apa? Menuju pernikahan. Ya, ini pernah gagal. Ya, walaupun kegagalannya itu sempat saya tanyakan. Karena saya ngomong gini, apa kamu dulu gagal sama calonmu gara-gara seneng sama saya gitu kan? Itu saya seneng. Karena saya gurunya. Bahaya saudaraku ya. Karena saya ustadznya dia. Ya, saya ustadz bahasa Arab, ngajar di Jakarta Utara, dia murid saya. Saya tanya, kayaknya kamu dulu gagal gara-gara kamu seneng sama ustadzmu sendiri sebenarnya. Tapi sampai detik ini saya tidak mendapatkan jawaban apapun, ya kan? Dia nggak mau mengakui itu. Dan saya sampai sekarang juga penasaran, ya kan? Gagalnya itu karena apa? Itu saya juga penasaran. Ya. Tapi jangan terlalu lama, karena proses itu memang proses yang rentan antara khitbah dengan apa? Dengan menikah. Ini kalau kalian perhatikan ya, menerapkan proses ini untuk mencari perempuan yang akan menjadi pasangan kalian, atau kalian perempuan mencari laki-laki dengan cara seperti ini yang legal secara syariah, perhatikan ya, maka Allah akan menolong pernikahan kalian. Karena kau ngambilnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Ya, kenapa pernikahan kadang nggak terlalu lama? Kenapa kadang nikah 8 bulan sudah cerai, 10 bulan sudah cerai? Bisa jadi karena tidak barokah. Kenapa tidak barokah? Karena cara yang diajarkan syariah tidak dia pakai. Dia menggunakan caranya sendiri. Ya, Ustadz, gimana kalau cara sendiri? Bukan, nggak usah memilih calon pasangan, ta'aruf syar'i, khitbah, nggak ada proses gitu. Kalau kalian senang sama perempuan, dikepoin Instagramnya, gitu. Ini nggak syar'i. Habis dikepoin Instagramnya, di DM jam 3 malam, masya Allah. Ya, nge-DM-nya, ukhti, mari sholat tahajud, ya kan? Perempuan, itu buaya itu, hati-hati. Tidak ada laki-laki soleh yang nge-DM-mu jam 3 malam, nggak ada. Habis di DM ketemuan, bisa nggak kita ketemuan di bawah flyover Bekasi, masya Allah. Ya, habis pertemuan diajak apa? Pacaran. Dibawa ke sana ke sini, diajak ke sana ke sini, ya, itu proses tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, dan efeknya banyak banget, negatifnya banyak banget. Ya, apa negatifnya? Perhatikan ya, perhatikan ini negatifnya. Kalian sudah pacaran 3 tahun, kemudian gagal, ya. Mungkin nggak orang pacaran 3 tahun cuma main catur? Mungkin nggak? Laki-laki, mungkin nggak kalian pacaran 3 tahun, kau ajak kemana-mana, kau nonton bioskop, kau macam-macamin, terus kau cuma main catur sama isi orang itu? Maka ketika laki-laki mempunyai sifat ifah dalam dirinya, pasti enggak, pasti ada perasaan enggan. Ya, kita pengen seseorang yang istimewa. Maka proses yang seperti ini, kalaupun gagal, contoh ya, kalian sampai di khitbah itu gagal, perempuannya tidak dirugikan apapun. Ya, karena legal cara ini. Ya, saya tetap mau menikahi istri saya walaupun dia pernah di khitbah orang lain, karena prosesnya dari proses ta'aruf. Ya, tidak ada sentuhan fisik mereka, ya kan? Tidak ada khulwah berduaan mereka. Ya, makanya proses ini proses yang menjadikan proses setelahnya ini menjadi mudah. Al-ibtida
proses pertama ya, itu adalah cara kita menguatkan proses-proses setelahnya. Ini pondasinya itu di sini. Kalau kalian di sininya ini sudah tidak syar'i, maka kesininya akan ada efek-efek buruk yang ditimbulkan dari hal-hal yang tidak syar'i tadi. Gitu. Ya, pahami ini dulu. Carilah cara yang legal secara syariah, cara yang tidak menghinakan diri kalian, cara yang tidak menghinakan perempuan, ya. Ini cara-cara yang Masya Allah yang diajarkan oleh agama. Nah, setelah kalian masuk di pranikah, baru masuk pada fikih nikah. Ya, jadi kalian harus tahu syarat nikah. Ya, kalian harus tahu rukun nikah. Ya, setelah nikah kalian harus ada walimah, sunnah, mohon maaf, sunnah ada apa? Walimah. Ini juga harus kalian sesuaikan dengan syariah. Sekarang ini saya langsung pada praktek lapangan. Ada orang-orang sekarang yang bikin perjanjian pranikah, betul? Sudah ada ya? Kalau kalian lihat di pernikahan artis biasanya itu selalu ada apa? Perjanjian pranikah. Apakah perjanjian pranikah itu diperlukan? Sebenarnya perjanjian pranikah itu dibuat karena si laki-laki dan perempuan, perhatikan ya, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik di masa depan. Itu perjanjian pranikah itu dibuat karena itu, Mbak. Contoh, perempuan nulis, pihak satu, si laki-laki suami harus memberikan saya uang setiap bulan berapa, Mbak? Mbak minta berapa? Sebulan minta berapa, Pak? Halo? Loh, ukhti gimana? Berapa? Minta berapa? Sebulan kebutuhan kalian berapa? Nafkah kalian sebulan berapa? Loh, gak ada hitungannya, terserah. Berapa? Oh. Sesuai dari gajinya. Oh, oke. Masya Allah, hati-hati kalian dengan perempuan kayak minta gajimu semuanya, hati-hati ya. Harus disesuaikan. Oke, anggap gini dah. Kenapa si perempuan menulis di perjanjian pranikah laki-laki harus memberikan uangnya sekian? Karena mereka tidak tahu kalau setelah pernikahan terjadi masalah, ini duit yang harus aku berikan berapa? Ya kan? Sedangkan di awal pernikahan tidak pernah dibahas, maka dibuatlah namanya perjanjian pernikahan. Ya, si suami nulis pihak satu kepada pihak kedua harus mau tinggal bersama saya dan orang tua saya. Mbak, mau nggak tinggal sama mertua? Masya Allah, nggak mau, Mas, nggak mau ya. Orang sekarang nggak mau tinggal sama mertua ya. Ini kebanyakan nonton sinetron nih, ya kan? Duh, perhatikan ya, Mbak ya. Perhatikan semuanya ini. Perjanjian itu kalian buat karena kalian tidak punya cara menyelesaikan konflik di masa depan, makanya dibuat perjanjian itu. Tapi pertanyaannya, apakah dalam Islam membutuhkan perjanjian-perjanjian itu? Saya katakan kalian tidak butuh perjanjian itu.
Sudah ada syariat Islam yang mengatur semuanya. Hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri, hak keluarga pasangan, hak anak, kewajiban anak, semua sudah diatur. Maka ketika terjadi konflik di masa depan, kembalikan pada hukum syariat, itu yang paling mudah. Karena kalau kalian, mohon maaf, memutuskan sesuatu dengan latar belakang pemikiran kalian sendiri, nggak akan ketemu, ya, nggak akan ketemu. Contoh, anggap kita diskusi ini ya, tentang apakah perempuan boleh bekerja setelah menikah. Oke, ini kan problem nih, betul kan? Apakah perempuan boleh bekerja setelah setelah menikah? Yang laki-laki ngomong nggak boleh. Coba, nggak boleh. Alasannya? Perempuan nggak boleh menikah, nggak boleh bekerja setelah menikah. Oh, saya ambil pendapat yang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau dari saya nggak boleh, itu alasannya karena pada hakikatnya pencarian nafkah ada di pihak suami. Poin satu, yang cari nafkah suami, ngapain kalian kerja? Dua. Yang kedua, kalau menikah itu, kalau wanita itu bekerja, otomatis akan ada kewajiban hak suami yang nantinya mau nggak mau pasti terbengkalai. Masya Allah. Kalian gimana mau ngelayanin suamimu? Kalian sibuk dengan laptopmu. Ayo diomelin kamu. Ketiga, tapi kalau saya sendiri sebenarnya jika istri tetap mau bekerja untuk menyalurkan hobi ataupun kemampuannya, saya sendiri persilakan selagi itu tidak selagi dia aman. Nah itu nanti oke. Yang nggak oke. Oh, yang nggak oke. Yang ketiga nggak oke lagi. Kenapa? Disclaimer. Nah, enggak. Saya nggak butuh pendapat pribadimu ya. Terus yang ketiga cukup dua aja itu. Dua. Kalian perempuan, kalian tetap mau kerja. Kalau pendapat saya, kalau misalnya perempuan tetap kerja ya. Iya. Tapi ini diizinin nggak sama suaminya? Tadi model-model kayak gini tadi sama Mama. Kamu gimana menjelaskan kepada suami? Anggap ini baru wacana, baru sebuah dialog antara suami dengan istri tentang apakah kamu harus resign dari pekerjaanmu setelah kamu menikah, dan kamu tetap ingin di pekerjaan itu. Alasannya apa? Satu. Tergantung pekerjaannya sih. Ya. Kalau menurut saya. Kalau misalnya pekerjaannya cuma sebagai guru, ketimbang sebagai kayak kerja kantoran itu kan beda ya. Dari jamnya aja udah beda kan. Ya. Gitu. Kalau misalnya menurut saya, kalau misal belum punya anak mungkin ya. Ya fine aja gitu. Oke, berarti tapi jawabannya tadi pekerjaannya nggak ganggu kok, Mas. Kan tadi kalau kata kamu, kalau pekerjaannya ganggu, nah kan nggak ganggu, orang jadi guru doang, masa ganggu? Ya, terus alasannya lagi tetap memilih untuk bekerja? Masya Allah. Betul, sama-sama. Coba, belakang. Ayo Bu, kayaknya lebih realistis nih. Kenapa Bu? Buat langsung Pak Ustadz. Ya, langsung. Kalau buat aku sih kita sama-sama berjuang ya Pak Ustadz, karena kan kita nggak pernah tahu suami itu mungkin awalnya dia mapan pertamanya, tapi kan nggak pernah tahu nanti di pekerjaan Masya Allah, tiba-tiba sakit, kena stroke gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita sebagai istri kita juga sama-sama uang istri juga untuk sama-sama keluarga gitu. Jadi kita sama-sama berjuang, itu sih Pak Ustadz. Jadi alasan tetap harus bekerja karena sama-sama berjuang, dan kalian suami nggak selamanya sehat. Kalian kan tadi kan kamu ngomong gini, nggak boleh kerja, orang yang nafkahin saya kok, ngapain si perempuan harus kerja? Kan nggak selalu suaminya itu sehat, mungkin suatu saat sakit dan seterusnya, gitu kan? Ada yang mau menguatkan tetap harus nggak usah kerja? Mau?
Kalah nih, berarti kalah nih yang laki-laki nih. Kamu setuju? Kamu setuju? Masya Allah. Berarti kalah kalian. Ya? Ada. Oke. Silakan, Pak. Ini POV kalau tetap gak harus kerja ya. Kan bukan pendapat pribadi saya soalnya. Oke. POV dari kenapa tetap gak harus kerja ya. Gak harus kerja, perempuan gak harus kerja. Karena di luar sana gitu ya, ketika menghadapi berbagai tantangan gitu, untuk perempuan pasti mau nggak mau mereka kan pakai perasaan gitu ya. Nah, perasaannya nanti di luar kebawa ke rumah. Masya Allah. Kitanya juga keren kayak banget. udah capek kerja gitu kan. Iya, saya resume dulu biar mereka jelas. Perempuan, kalian tuh makhluk berperasaan. Kena macet nih kamu di luar, nyampe rumah ngomel. Kalau kita laki-laki kena macet mah santai. Ya, kalian perempuan tuh makhluk berperasaan. Sehingga apa yang terjadi di luar sana kau akan bawa ke dalam rumah. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ayo, terakhir. Saya sudah dapat 2, satu lagi. Siapa? Ayo, silakan. Ini kalau dari POV saya ya Pak Ustadz. Jadi gini, saya mikir kenapa perempuan harus tetap bekerja ketika sudah menikah. Jadi biar kita punya uang sendiri untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Gitu. Udah mau dicukupi tadi sama Mas ini katanya. Kebutuhanmu semuanya akan dicukupi oleh dia. Ayo. Oke, bisa diterima. Nah, Bisa. Kalau sekedar untuk mencukupi, dia siap untuk mencukupi. Oke. terus kalau misalkan si suami ini nggak rela untuk istrinya bekerja di luar karena tadi permasalahan yang di luar dibawa ke rumah, itu at least si suami ini kasih modal atau kasih istilahnya kesibukan lah buat di rumah ini gitu. Akan mengurus anak kurang sibuk, Mbak. Jadi bukan gitu Pak Ustadz. Jadi kita tuh nggak sibuk ngurus rumah tangga aja gitu. Jadi kita ada kesibukan di mana kita harus melampiaskan keinginan kita, ambisi kita untuk mendapatkan sesuatu gitu. Bisa juga dengan cara mungkin kalau perempuan itu hobi masak, hobi baking, itu kan bisa dengan bikin kue, bikin karya-karya yang lain. Tadi itu bisa dijual di online. Iya, itu berarti solutif ya. Jadi kalau kalian nggak rela istrimu kerja di luar, ya harus dikasih kesibukan. Oke. Kira-kira dari pendapat yang mengatakan perempuan tidak usah bekerja dengan perempuan tetap harus bekerja, kira-kira masuk akal yang mana? Hah? Masuk akal yang mana? Hah? Tergantung ekonominya. Saya bisa katakan dua-duanya nggak ada masalah. No, ya, dua-duanya tidak ada masalah. Perempuan mau bekerja boleh, mau nggak bekerja juga boleh, betul? Tetapi ketika terjadi perdebatan seperti ini, kembalikan dalam masalah agama. Gimana pandangan agama? Ya, gimana cara agama memandang ini semuanya? Gimana cara pandang agama? Apakah akhirnya perempuan ini harus bekerja atau tidak? Kalau kita lihat keputusan agama, bukan keputusan ego kalian, perdebatan kalian. Kalau keputusan agama, apakah perempuan tetap harus bekerja atau tidak? Loh, kalau enggak, laki-laki secara hukum syariah, secara hukum syariah gimana? Perhatikan, wajib bagi perempuan untuk taat kepada suaminya selagi perintah tersebut tidak perintah
kemaksiatan. Selesai. Hah? Itu selesai sebenarnya, perdebatan itu selesai. Ya, jadi saya hanya ingin katakan sebenarnya problemmu itu apa namanya, perdebatanmu di dalam masalah ini semuanya ini sebenarnya sama-sama baik gitu loh. Ya, yang perempuan yang masuk akal mau kerja niatnya bantu suami, nolong suami, cari pengalaman dan seterusnya. Si suami juga niatnya apa? Baik, pengen ngelindungi istrinya, pengen mencukupi istrinya dan seterusnya, ya kan? Tetapi ketika, saya ulangi, terjadi masalah di keluarga kalian, datanglah ke Ustadz Teguh. Ustadz, ini kita ada 2 masalah. Kalau hukum agamanya itu seperti apa? Nah ini harus seperti itu kalian kalau nikah. Ya, ini saya harus ngomong tapi saya nggak bisa sebut orang. Ada si Fulan A kaya raya menikah dengan seorang perempuan yang kecukupan juga, tapi akhirnya cerai. Ya, jadi ada orang ini sampai jam berapa, Mbak? Masya Allah. Kayaknya nah, sampai jam 3 ya tadi ya. Habis ini ada tanya jawab ya? Panitia, mana panitia? Panitia, sampai jam berapa? Asar itu 15.12. 15.12 sudah asar? Iya. Oh iya, berarti ini selesai ini. 4 menit lagi. Iya. Ini saya tutup dengan satu cerita tadi ya. Jadi cerita laki-laki ini orang punya, perempuannya ini orang punya. Kalau saya sebut namanya mungkin kalian akan tahu orang ini siapa. Tapi perhatikan, kedua orang ini memilih untuk bercerai gara-gara apa? Mereka tidak menemukan teori tentang nafkah seorang istri atas suaminya. Sisi perempuan berpikir bahwa semua penghasilan suaminya, semua penghasilan suaminya harus masuk ke dia, baru dibagi untuk kebutuhan. Ini pengetahuan istrinya. Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Karena keluarganya, ibunya, semuanya keluarganya itu semua seperti itu. Cara mengelola uangnya. Jadi si laki-laki kerja, duitnya disetor ke istri, baru dikelola keuangan itu oleh bendahara yang namanya istri tadi. Perhatikan, si suami, loh yang kerja saya, kok duitnya disetor ke dia? Ya, akhirnya 2 orang ini cerai hanya gara-gara tidak bisa memutuskan sebenarnya nafkah itu seperti apa, yang padahal dalam agama sudah ada ketentuan nafkah itu seperti apa, sudah ada. Makanya ketika semua problem kalian di dalam rumah tangga dikembalikan dalam agama, no problem, tidak ada masalah. Allah lah yang jadi hakimnya, Rasul lah yang menjadi apa? Hakimnya. Maka ketika masalah-masalah timbul nantinya, insya Allah tidak ada masalah. Kalau kalian tahu cara apa? Cara menyelesaikannya. Makanya saya hanya bisa katakan poin besarnya seperti ini. Ini fikih, kalian cari sendiri tentang poin-poin ini ya. Tentang fikih pranikah, tentang fikih nikah, mulai syarat nikah, rukun nikah, walimah, hak suami, hak istri, hak keluarga, hak anak dan seterusnya ya. Kalian pelajari. Kelak inilah yang akan menjadi bingkai kalian dalam pernikahan ketika ada konflik terjadi. Hatta mohon maaf ketika ada perceraian, apakah ada harta gono gini, apakah hak asuh itu jatuh kepada siapa, itu semua sudah diatur di dalam apa? Syariat. Yang kalian tidak perlu membuat perjanjian pranikah sebenarnya, karena semua poin-poin itu sudah diatur di dalam agama.
Makanya saya berharap teman-teman semuanya daripada pusing mikirin masa depan kalian, ya sudahlah, cintai istrimu, cintai suamimu, hiduplah dengan cinta kalian masing-masing. Ternyata ada konflik di jalan, selesaikanlah dengan cara Quran dan hadis, maka itu akan menjadi kehidupan yang paling baik insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Cek. Boleh mungkin untuk satu pertanyaan aja, mengingat waktu mepet dengan asar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan Ustaz ya? Iya. Tapi jadi 3. Ya, Jadi 3 terserahlah. Yang pertama, dalam konsep skufu tadi atau kafa'ah, apakah faktor usia juga menjadi salah satu tinjauan, baik itu dalam segi syariat maupun sosial, perbedaan usia? Contoh kasus misalkan suami yang seharusnya menjadi seorang imam, jadi seorang pemimpin, dia ternyata lebih muda, misalkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat prosesi ta'aruf, salah satu konselor saya, jadi kan saya ikut konselor pernikahan Ustaz ya, itu menyarankan untuk ketika sesi ta'aruf ada baiknya orang tua dari calon istri itu hanya dilibatkan beberapa kali saja. Selebihnya untuk ta'aruf itu tolong libatkan mahram yang netral Ustaz gitu. Karena dikhawatirkan bila orang tua calon pasangan istri itu hadir, itu tidak bisa netral Ustaz. Akan dikhawatirkan akan lebih banyak campur tangan di situ gitu. Itu apakah dibenarkan oleh syariat? Yang ketiga, saat prosesi khitbah Ustaz, apakah ada masa atau batasan yang ditentukan dalam syariat mengenai panjangnya khitbah waktu tersebut? Gitu, baik, Ustaz. Ini pertanyaan langsung 3 ini, habis ini waktunya ya. Yang pertama, apakah usia termasuk dalam kafa'ah? Tidak. Ya, kalian perempuan usia 40 tahun boleh nggak menikah sama laki-laki 17 tahun? 17 tahun masih nggak boleh ya. Yang udah usia boleh nikah dalam 25 tahun. Kalian 40 tahun perempuan nikah sama laki-laki 25 tahun. Boleh nggak? Boleh. Karena kedewasaan itu tidak dihitung dari usia, tapi kematangan berpikir. Ya, jadi kafa'ah dalam usia tidak ada di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, masalah ta'aruf tidak melibatkan orang tua, saya tidak setuju. Ya, yang nanti akan menjabat tanganmu memberikan anak gadisnya adalah ayahnya. Lalu bagaimana ayahnya tidak terlibat dalam proses ta'aruf? Dan menurut saya dia harus lebih banyak terlibat. Ya, si ayah si gadis terutama ya itu lebih banyak terlibat karena dialah yang akan menyerahkan anak gadisnya kepada kamu. Ya, bagaimana mungkin ayah gadisnya tidak boleh terlibat terlalu banyak? Justru menurut saya dialah orang yang paling objektif menilai si laki-laki daripada orang lain, karena dia tidak mau anak putrinya salah dengan laki-laki sang sembarangan. Ya, makanya saya nggak setuju dengan poin yang kedua. Kemudian yang poin yang ketiga, apakah ada batasan khitbah? Tidak ada. Tetapi saya hanya mengatakan sebisa mungkin dipercepat, karena setan selalu alladzi yuwaswisu fi sudurinas, akan selalu menimbulkan keraguan di dalam hatimu, sehingga ya tadi ya keraguan setan itu kadang nggak logik, nggak masuk akal. Ya, ini perempuan nih kadang hati-hati perempuan, datang laki-laki yang kaya, aku nggak mau laki-laki kaya, biasanya laki-laki kaya galak. Datang laki-laki ganteng, nggak mau terlalu ganteng. Biasanya kalau ganteng selingkuh gitu kan. Cari begitu datang yang miskin, laki-laki yang miskin gitu kan, makan aja susah. Begitu datang yang jelek, masa bangun tidur yang dilihat mukanya orang itu, terus nggak masuk akal. Was-was itu nggak masuk akal. Makanya perbedaan was-was dengan pemikiran yang benar, apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak? Ya, kalau masuk akal berarti pijakannya bukan was-was tapi logika. Tapi kalau sesuatu itu nggak masuk akal, berarti ya tidak perlu diikuti sebenarnya. Itu hanya sebuah was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Cukup ya? Ya, makanya saya tadi mohon maaf ini nggak bisa saya jelaskan secara
rinci sampai pada akhir, tapi saya berharap kalian 3 poin ini kalian pelajari sendiri ya. Kalian sudah bisa cari buku-bukunya, referensinya, pelajari 3 ini insya Allah ya. Kalau kita mengambil sesuatu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedepannya dalam pernikahan kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-ibtida aslun nihayah. Awal itu adalah pondasi untuk akhirnya nanti. Cukup ya? Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Bima Al-Bukhair Amal atas penyampaian materi fikih nikahnya. Untuk selanjutnya kita beri salat asyar dulu. Untuk para peserta diharapkan jangan pulang dulu. Kita salat asyar di sini. Dan untuk materi selanjutnya akan ada administrasi KUA dan persiapan keuangan pernikahan. Oke. Dari saya cukup sekian, dilanjutkan nanti setelah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.